Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat menu di form Microsoft Access. Misalkan seperti ini. Di sini nanti ada pilihan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang satu ini ada 6681 baris, yang dua 6690 baris, yang tiga ada 220 baris. Kemudian ada tombol menggandakan, kita klik ini nanti akan muncul seperti ini. Jadi ada 90 baris ini akan ditambahkan ke tabel penggandaan. Yes, maka sudah tergandakan sebanyak 1. Ini diulang-ulangi 2, 3, 4, 5. Setelah 5 berhenti. Ini yang kita mau buat menunya. Bagaimana membuat menu seperti ini yang bisa dieksekusi seperti tadi. Oke, mari kita mulai. Misalkan kita sudah punya tabel begini, dipastikan kita sudah memiliki tabel tempat sumber data. Kita punya tabel yang akan diisi. Ini yang akan diisi. Saya hapus dulu supaya nanti kita bisa lihat hasilnya. Kalau sudah dihapus, kita klik database, kita klik compact and refer. Jadi tabel ini akan kosong. Jadi tabel ini akan ditempati mengisi. Isinya itu adalah dari tabel ini. Cara memindahkan tabel melalui menu. Dipastikan kita sudah memiliki dua query ini, query penggandaan dan query menormalkan harga. Jadi mari kita mulai. Kita mulai dari, kita pilih menu create, form design, akan muncul seperti ini. Sudah itu kita memilih di sini menu list box. Klik ini, kita buat kotak seperti ini dengan mendrag mouse. Kita buat kotak di sini, besar dan luasnya silahkan sesuai selera. Sudah itu komputer bertanya apakah di list daftar ini, di list box nanti ini nilai-nilainya itu mau diketik sendiri atau diambil dari tabel yang sudah ada atau kira sudah ada. Kata kita mau mengambil dari tabel yang sudah ada, kita next, kita menunjuk tabel yang sudah ada. Jadi tabel yang kita pilih adalah ini yang mau digandakan tadi. Kita pilih next. Baru yang mau muncul di list itu adalah jumlah unit barang dengan saya butuh 5 barang seperti ini. Maka kita klik next, kemudian diurutkan, mungkin kita urutkan unit mulai dari yang kecil sampai besar. Kemudian ini bisa diatur lebarnya terlebih dahulu sebelum next, kemudian next lagi. Ini intinya pertanyaan di sini adalah apakah yang diklik nanti ini di list box, setiap kita mengklik nilai apa yang dibutuhkan. Kita kan membutuhkan nilai unit, banyaknya barang maksudnya. Maka kita pilih unit di sini, baru next, baru finish. Ya, oke. Kondisinya akan seperti ini. Dan ini labelnya, ini yang kecil ini bisa dihapus. Kemudian kita punya kotak seperti ini. Kalau ini dijalankan seperti ini, maka akan bentuknya akan seperti ini. Jadi 1, 1, 1, 1, 1, sudah itu 2, 2, 2 dan seterusnya. Nah, sekarang kita kembali ke design view. Kita klik ini supaya satu itu hanya muncul satu kali. Kita klik ini, baru pergi ke property sheet. Di sini kita klik data, kemudian raw source. Kita klik titik 3 ini yang kecil, titik 3. Baru di sini kita pilih, setelah tampil ini jendelanya ini, kita klik total. Jadi di sini ada total. Di totalnya ini di group by, batunya unit ini menjadi judul baris dengan mengelompokkan. Kemudian nama barang tidak di grup, nama barang ini di count, dicacah atau dihitung ya, dihitung. Kemudian ini tanda unit ada askennya, maksudnya diurutkan. Sudah itu kita tutup, lalu kita simpan seperti ini. Coba kita jalankan kembali, diklik kanan saya sini, klik kanan, baru form view. Bentuknya akan seperti ini. Jadi muncul yang unitnya 1 ternyata ada 17.418.
Oke, ini belum bisa apa-apa. Kita klik ini, ya. Kita masuk ke design view kembali. Kita pergi ke format, di format. Di sini ada kolom head. Ini kalau kita pilih yes, maka di kolom ini tadi ada judulnya. Coba kita lihat ya. Kita lihat lagi ini from view. Ini ada judulnya, unit control barang. Oke. Kita lanjutkan untuk pembuatan menu. Kita pergi ke desain. Kita sekarang simpan dulu ini tadi form dengan beri nama menu. Ya, kita beri nama menu. Ya, menu cukup saya kira ya. Kita pakai huruf besar. Oke. Jadi nama jendela ini form ini adalah menu. Selanjutnya kita membuat tombol kita pilih ini. Ya, kita buat kotak di sini. Ya, baru di sini kita pilih miscellaneous ini ya. Baru kita di sini pilih run query. Next kita pilih query yang kita sudah buat, yaitu penggandaan ini. Query penggandaan yang kita sudah buat sebelumnya. Oke. Kemudian di sini teks kita isi, kita beri nama apa saja yang mudah kita ingat, misalnya gandakan. Gini. Baru kita pilih next, baru finish. Maka di sini akan tertulis gandakan. Ini besarnya huruf bisa kita perbaiki, kita bisa atur. Misalnya kita buat jadi besar seperti ini, kotaknya bisa kita besarkan, kemudian hurufnya bisa kita pilih, misalnya ini Arial ini, baru ini dibarkan begini. Kemudian kalau misalnya kita mau berikan dia border, misalnya kita klik di sini, kita cari sini border, ini border saya ini lebarnya border, ada headline, ada 1, ada 2, ada 3. Kalau misalnya kita pilih 4, kemudian ada border color, ini bisa kita pilih warnanya apa, misalnya kita pilih warna biru tua. Nah, ini akhirnya akan seperti ini. Nah, sekarang tombol ini akan dipakai untuk mengaktifkan perintah yang ada di sini, perintah yang ada di penggandaan. Nah, caranya kita rubah dulu. Yang pertama kita rubah ini dulu, tetap dalam jendela ini dulu. Kita klik kanan ini penggandaan, baru kita design view, baru kita pergi ke unit barang, unit ya. Nah, ini di sini di kriteria kita klik kanan, baru pilih build, baru kita ketik di sini. Maksudnya kriterianya itu adalah yang ada di form. Kita klik saja ini, form ada S nya ya, baru tanda seru menu ini dari form yang namanya menu. Kemudian tidak kita pilih list 0 ini maksudnya daftar yang di kotak yang tadi, yang ini namanya list 0. Ini bisa dilihat di sini list 0 namanya, khusus yang kotak ini ya. Saya kembali ke sini. Ini setelah ini kita simpan ini dulu, setelah diketik seperti ini kita simpan, baru kita tutup dulu ini. Nah, sekarang di tombol yang dibuat tadi ini di tombol ini tadi kita pilih ke event untuk meyakinkan bahwa ini sebetulnya memanggil yang ini. Maka kita pilih di sini titik 3-nya, kita lihat ini dia membuka query yang namanya penggandaan keep SD. Kemudian ya seperti itu, tidak ada syarat apa-apa, dia hanya membuka saja. Sekarang kita lihat, kita close dulu, close. Nah, sekarang kita jalankan seperti ini. Misalnya saya memilih yang 1 atau saya memilih yang 2. Yang 2 ini ada 1945 baris, barangnya terdiri dari 2 unit. Sekarang kita mau gandakan menjadi 2. Jadi kita klik ini, maka pertanyaan komputer, Anda akan menambah 1945 ke ini.
Kalau kita jawab yes, berarti sudah masuk 1000. Kita cek ya, sudah masuk. Berarti sudah masuk 1000. Ini kita lihat 1945 baris yang unitnya 2. Jadi ini yang semua unitnya 2 akan masuk di sini. Coba kita lihat. Nah, yang ini semua yang 2 yang masuk. Itu masuk 1 kali. Karena ini mau digandakan 2 kali, maka kita tekan lagi. Yes. Iya, berarti masuk. Berarti sudah masuk 3000 lebih. Kecil kita cek ya. Jadi 1945 tambah 1945 berarti 3890 jadinya. Coba kita buka ini. Kita klik sini. Nah, ini 3890. Berarti yang 2 sudah masuk 2 kali di tabel ini, menambah pada tabel ini. Oke, cukup. Dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita mau gandakan 5 kali, maka ini 5 kali kita tekan. Kalau kita gandakan 4 kali, berarti kita eksekusi ini 4 kali. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau seperti ini 162 kali? Berarti kita tekan ini 162 kali dan ini akan menyulitkan perhitungannya karena daya init kita terbatas. Kalau yang seperti ini terpaksa kita buat manual seperti ini. Jadi kita cari saja ini barang yang 162 jumlahnya, kita filter di sini. Ini di filter sini, pilih yang 162 gini. Nah, ini oh ternyata ini barangnya. Ini kita copy mulai dari ini nomor urut ya, ID-nya nggak usah di copy. Ini sampai di sini, kita Ctrl C, baru kita membuka aplikasi Excel. Ini kita paste di sini ya. Maka inilah datanya. Ini datanya kita blok ini, terus kita gandakan sebanyak sampai ke baris 160. Ini tadi ini tadi ada 162, berarti kalau di copy ke Excel dia harus sampai ke baris 163 karena ada satu baris judul tadi ya. Ini sudah, ini kita copy, ini kita copy, terus kita bawa ke tabel ini tadi yang tempatnya kita menyimpan ini kita tarik ini terus seperti ini. Caranya mau copy, kita blok dulu nih, kita blok di sini mulai dari nomor, kita membuat blok begini, kita blok seperti ini sampai ke kanan, satu baris di blok ya seperti ini. Nah, baru paste. Maka 162 baris sudah masuk ya. Itu kalau menghindari kelelahan kita menghitung tadi berulang-ulang. Oke. Ya, saya kira itu yang contoh cara mengatasi kalau misalnya dia terlalu besar. Nah, sekarang bagaimana penggandaan ini kita buat yang versi kedua. Jadi kalau ini versi pertama, kita membuat versi kedua. Kita pilih ke design view begini seperti ini. Kita cukup copy ini, tapi bisa juga membuat mulai dari pertama, tapi ini boleh di copy untuk C, ini jadi yang kedua, katakanlah cara 2, menggandakan cara 2 ya. Oke, seperti ini supaya sedikit berbeda. Saya rubah warnanya, back colornya saya rubah agak warna seperti ini ya. Oke, menggandakan cara kedua. Nah, kita klik ini, baru kita pergi ke event, kemudian kita rubah ini menjadi event prosedur, baru kita klik titik 3 ya. Ini muncul jendela Visual Basic seperti ini. Sekarang kita akan membuat perulangan, jadi mulai dari mendefinisikan dim ps integer, maksudnya i sebagai bilang bulat. Selanjutnya saya mendefinisikan satu angka namanya x, s integer juga.
Sudah itu saya mendefinisikan X. X itu adalah data yang ada di tadi yang saya ketik di forms ini kan, di forms tadi tanda seru, yang ada di menu tanda seru, yang ada di list 0 taf ini. Oke, suruh siku ya, kita menggunakan suruh siku. Sudah itu enter. Kemudian saya membuat perulangan di sini, for i sama dengan 1 to x. Nanti mulai dari 1 sampai ke x yang dipilih. Jadi kalau kita pilih 3 berarti mulai dari 1 sampai 3. Kalau kita pilih 10 berarti mulai dari 1 sampai 10. Dan di 10. Di sini kita membuat perintah do cmd titik. Kemudian open query kita pilih ini, kita klik saja ini. Begini open query, baru spasi. Kemudian kita klik petik 2, kita mengetik nama query itu begini, penggandaan, persis sama tadi ini namanya ini, namanya itu ini penggandaan keep BSD, persis kita kasih sama namanya itu ya. Jadi apapun namanya di sini itu yang ditulis di situ ya. Jadi penggandaan keep BSD, baru kita ketik 2, baru koma lagi, baru ini kita pilih add read only. Oke, kita enter. Terus sudah itu komputer akan menampilkan pesan, kita ketik ms box, baru sini kita katakanlah komputer akan menginformasikan ke kita sudah tergandakan seperti ini, petik 2, baru kita agak spasi sedikit seperti ini, baru petik 2, baru simbol dan, baru kita ketik i, baru enter. Sudah itu next i, selesai. Jadi kita sudah buat seperti ini. Jadi nanti query tadi, query penggandaan KB akan dieksekusi mulai dari 1 sampai X sesuai dengan X yang dipilih tadi di form di menu sampai list. Oke, kita simpan ini, baru kita tutup ini ya, kita tutup ini. Nah, sekarang kita jalankan ini tadi form view begini. Saya memilih katakanlah 5 ini, berarti akan dieksekusi sebanyak 5. Jadi begitu saya klik ini, akan muncul ini, Anda akan ini 60 ya, yang 60 unit ini Anda akan menambah 5 baris yang 60 unit ini ada 5 baris. Begitu saya klik yes seperti ini, dan seterusnya nanti sampai sudah tekankan 2 kali, sudah itu 3 kali, sudah itu terus 4 kali, 6 kali. Kalau ini ditekan enter saya berkali-kali sampai tiba ke angka 60. Ya, sekarang sudah posisi 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, terus lagi 59, ya lagi 60. Setelah 60 berhenti ya. Ya, saya kira itu cara membuatnya. Kita cek ke sini ya, apakah benar yang 60 sudah masuk. Berarti yang 60 ini, yang 60 ini ada 5 baris, berarti 5 ke 60 berarti ada 300 jadinya ya. Kita cek di sini yang unitnya di pengendaannya sudah masuk, yang pengen masuk 60 itu ada 300 baris, ini sudah 300 baris, berarti 60 kita sudah berhasil gandakan, sudah berhasil kita copy ke tabel ini. Saya kira itu prosesnya, cara membuat tabel ini. Selebihnya nanti
teman-teman bisa latihan membuat dengan versi yang lain, dengan cara yang lain. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.